Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah Assalamualaikum kawitan. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua ya Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan, Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, Bu. Paling sekitar 15 atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Apa nih yang ingin Ibu Nok sampaikan? Iya, nih Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah dalam kelas tentang pembelajaran matematika. Kebetulan kan saya mengajar kelas 1 dan masih ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis. Dan karena hal itu, peserta didik tersebut jadi takut terhadap pembelajaran matematika, sehingga karena rasa takut itu nilai-nilai yang didapatkan oleh peserta didik itu kurang, Bu. Jadi menurut Ibu, mengapa nih anak-anak takut pada pelajaran matematika dan nilainya berkurang? Iya Bu, anak-anak takut saat pembelajaran matematika, mungkin karena anak-anak juga belum bisa eee, kali hitung ya Bu ya. Lalu, saat pembelajaran di kelas juga, anak-anak saat belajar harus duduk diam, harus anteng, tidak boleh kemana mana, harus fokus terpusat hanya kepada saya. Baik Bu, karena waktu kita tidak panjang ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya harap bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini. Solusi supaya murid-murid saya ini di kelas bisa menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi matematika. Berarti mencari solusi untuk anak-anak ini agar menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu, sebelumnya boleh bertanya ya Bu, saat Ya. mengajar Ibu menggunakan media atau metode apa saja ya Bu? Kalau ketika mengajar saya tidak menggunakan media atau metode apapun. Saya mengajar secara klasikal dan siswa berpusat kepada saya. Paling media yang saya gunakan hanya buku paket yang diberi pinjam dari sekolah dan dibawa oleh siswa. Begitu. Kalau boleh tahu matematikanya materinya apa Bu? Untuk saat ini saya mengajar bilangan 1 sampai 10. Baik anak-anak itu menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Nama bilangannya ditulis, menuliskan jumlah benda yang disajikan. Kadang saya juga mencoba untuk menyajikan bilangan tapi acak dan anak-anak diminta untuk mengurutkannya. Begitu. Menurut Ibu, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika bilangan itu seperti apa, Bu? Menurut saya yang menyukai pembelajaran matematika itu murid yang antusias, fokus saat pembelajaran matematika, lalu memahami materi bilangan itu, yang bisa membaca dan menulis bilangan dari 1 sampai 10. Begitu. Jadi idealnya murid yang menyukai pembelajaran matematika dan memahami pelajaran itu seperti yang dijelaskan oleh Bu Nok tadi, yaitu antusias dan fokus saat pembelajaran. Lalu bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 seperti itu ya Bu ya. Iya, begitu Ibu idealnya. Baik, kalau murid-murid bisa seperti itu, kita bilang level 10 ya Bu ya. Terus Iya. kalau anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi itu ada di level 1. Nah, menurut Ibu
murid-murid yang ada di kelas Ibu itu ada di level berapa? Kalau saya amati sih, Bu, rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang belajar matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa membaca dan menulis. Jadi menurut saya kelas saya ada di level 5. Begitu ya Bu ya. Menurut Ibu, kelas Ibu ada di level 5 ya, untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu akan berada di level 10? Mungkin bisa sih Bu, tapi untuk menyukai pembelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke level 7 dulu Bu, karena butuh proses, ya butuh proses kalau untuk menyukai. Begitu ya. Berarti kita bisa menaikkan ke level 10 dan 7 ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu Nok sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu di kelas 1 ini supaya berada di level 7 itu, untuk memahami materi dan menyukai pembelajaran matematika? Jadi gini Bu, dulu saya pernah mengajar pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan video pembelajaran. Dan ada lagunya tentang simbol-simbol sila Pancasila. Dan anak-anak suka serta antusias mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya Bu ya. Jika anak-anak antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video secara konkret berarti ya Bu ya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Eh, saya akan membuat apa? eh, saya akan membuat video pembelajaran ke depannya dengan menggunakan suara saya sendiri yang disesuaikan dengan karakter siswa saya. Wah ide bagus ya Bu. Bisa itu juga bisa dijadikan apa video pembelajaran sendiri ya. Ya, eh, iya Bu. Nanti saya akan membuat video pembelajaran. Saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajaran, baik berupa kartu angka, bilangan, atau nama bilangannya, supaya pembelajaran saya itu lebih menarik dan anak-anak juga senang. Lalu untuk rubrik penilaiannya, nanti saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan menghitung benda yang dibawa sama siswa seperti menghitung pensil atau penghapus yang ada di kotak pensil mereka. Wah luar biasa sekali. Itu bagus Bu. Eh, tapi menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Untuk ukuran keberhasilannya, nanti murid-murid senang dan antusias belajar matematika dan memahami materi bilangannya dengan baik. Rencananya sudah baik nih Bu. Tapi menurut Ibu apakah akan ada kendala untuk menerapkan rencana Ibu nanti? Mungkin kendalanya itu ya, saya perlu waktu untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang diperlukan nanti. Baik Bu. Perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan media-media nanti Bu? Mungkin 2 sampai 3 hari sih Bu untuk menyiapkan semuanya. Baik. Apakah ada seseorang atau rekan Ibu yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan media pembelajaran nanti? Saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman satu level saya di kelas 1 untuk membuat video pembelajarannya yang lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya juga, Ibu. Baik. Berarti ada dukungan serta kerjasama dengan rekan sejawat ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya di kelas nih Bu? Mungkin saya akan melakukannya pada Selasa minggu depan, Bu.
Baik Bu. Semoga nanti dengan ide-ide yang Ibu sampaikan, anak-anak Ibu lebih menyukai dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, baiklah, kita sudah ngobrol nih, apa yang, Ibu dapatkan dari sesi kita mengobrol ini? Nah, alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol, itu saya plong dapat, pencerahan terkait saya akan mengajar matematika seperti apa, agar siswa saya lebih senang dan lebih tertarik dengan pembelajaran matematika. Semoga nanti hasil, nilainya bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan, satu LEPA saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran yang menarik. Amin, semoga tujuannya tercapai ya Bu. Rencananya akan berhasil. Pastikan nanti hasilnya baik. Semuanya semangat untuk Bu Nok. Nanti kalau butuh support ataupun curhat lagi, bisa hubungin saya ya Bu ya. Nanti Iya. setelah pelaksanaan pembelajarannya, jangan lupa cerita ke saya bagaimana hasil dan keseruannya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Ibu Nok. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Seli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Seli? Alhamdulillah sehat Bu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Nok. Boleh curhat ya Bu ya? Oh begitu, boleh boleh. Boleh sekali Bu. Mau curhat apa? Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas nih Bu. Kalau boleh tahu, apa permasalahannya ya Bu Seli? Begini Bu, saya kan ngajar di kelas 4 ya Bu ya. Saya sering melihat anak-anak saya itu sering membuang sampah di kolong meja atau di belakang kelas tuh di sudut-sudut gitu. Kadang pas jam istirahat itu kan anak-anak jajan ya Bu ya. Iya. Sampah itu ya gitu masih tertinggal di kelas. Padahal tempat sampah ada di dalam kelas maupun di luar kelas juga Bu. Jadi untuk, arah pembincangan kita hari ini, Bu Seli ingin membahas tentang anak didik Ibu yang membuang sampah sembarangan ya, Bu? Betul Bu, tujuan saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya mereka bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau terus seperti ini, sampah berserakan, lalu menimbulkan bau tidak sedap, dan tidak enak dipandang gitu ya Bu ya, serta mungkin akan lama-lama menimbulkan penyakit juga. Iya, saya memahami bagaimana keadaan Bu Seli. Nah, Bu Seli, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Seli sudah tahu penyebabnya anak-anak membuang sampah sembarangan? Menurut Bu Seli apa? Kalau menurut saya, eee, kenapa anak-anak seperti itu bukan karena, tempat sampahnya ada di luar atau mereka harus jalan dulu, untuk membuang sampah ke tempatnya. Padahal kalau misalkan dilihat dari jarak sih tidak terlalu jauh ya, Bu, ya. Iya. Mungkin penyebabnya bisa jadi, anak-anak memang kurang sadar, akan dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi penyebabnya anak-anak kurang sadar akan kebersihan lingkungannya ya, Bu, sehingga, selalu membuang sampah sembarangan. Kemudian selain kesadaran apa
ada lagi penyebabnya, Bu? Mungkin anak-anak juga belum tahu dan paham akan dampak dari membuang sampah itu sendiri, Bu. Iya, memang anak-anak zaman sekarang harus lebih intens untuk menyadarkan terkait pentingnya menjaga kebersihan. Ini kan kurangnya kesadaran ya, dan belum tahu atau paham dampak dari membuang sampah sembarangan. Baik dari permasalahan yang Bu Sally ceritakan, apa sih langkah atau, solusi yang cocok agar anak-anak Bu Sally sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan? Begini Bu, saya mempunyai rencana, misalnya di saat pembelajaran, saya akan menyisipkan atau saya akan menayangkan sebuah video tentang dampak membuang sampah sembarangan. Misalnya saat pembelajaran IPA, saya selingi dengan menayangkan video. Bagaimana di video itu akan terlihat dampak yang fatal bagi kehidupan kita dan akan menimbulkan bencana serta penyakit apabila membuang sampah sembarangan. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Sally solusi yang direncanakan Bu Sally, menayangkan video supaya lebih konkret ya, Bu, dan Iya, membuat juga poster sesuai dengan betul, kesepakatan. Bu. Selain video juga ada poster eh, yang sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Iya, eee, kira-kira ada solusi lain yang direncanakan selain yang tadi? Karena solusi tadi hanya untuk di dalam kelas Ibu saja, sedangkan keberhasilan harus dijaga untuk seluruh lingkungan sekolah. Nah, adakah solusi lain agar dampak positifnya dirasakan oleh seluruh warga sekolah? Untuk solusi tadi memang dikhususkan untuk di kelas ya Bu ya, terutama di Mhm. kelas saya sendiri dulu. Nah dan memang saya juga terpikirkan untuk mencari solusi agar lingkungan sekitar sekolah juga tetap terjaga. Karena ternyata setelah saya amati bukan hanya anak-anak saya saja, ternyata di kelas lain juga banyak anak-anak yang memang belum disiplin dalam membuang sampah. Misalnya kayak di lapangan, di depan toilet, atau kadang-kadang di sekolah saya itu kan apa namanya teh tempat sampahnya tertutup ya yang di luar itu. Iya. Kadang anak malas untuk membuka apa namanya tutupnya. Jadi disimpan sampahnya itu disimpan saja berserakan di atas tutup tempat sampah tersebut. Nah, karena itu ya masalahnya tersebut, melihat kondisi tersebut, mungkin di sini saya akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah, Bu, karena bagaimanapun juga beliau sebagai pimpinan saya eh, apa ya harus atau adanya tindak lanjut. Nah, kebetulan nih dalam waktu dekat akan diadakannya sosialisasi untuk P5 ya. Temanya mungkin bisa jadi solusi juga untuk permasalahan tadi yaitu sampah yang apa berserakan di halaman sekolah maupun di kelas. Nah, tema P5 ini juga difokuskan agar siswa menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Oh, luar biasa Bu Sally. Nah, jadi, Ibu juga ada ide untuk merencanakan solusi P5. Nah, terkait solusi yang akan Ibu lakukan, harus ada komitmen. Kira-kira apa yang Ibu lakukan agar, rencana aksi itu dapat berjalan dengan baik? Dan tentunya di dalam komitmen itu, Ibu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Tentunya Ibu Sally membutuhkan, sebuah dukungan dari orang-orang terkait di lingkungan Ibu. Nah, kira-kira komitmen apa
serta dukungan yang Ibu harapkan, inginkan seperti apa? Iya Bu, tentunya, ada komitmen yang harus saya lakukan, agar, rencana yang saya atau solusi yang sudah saya rencanakan, yaitu dengan menayangkan video saat pembelajaran, lalu mengingatkan tentang keyakinan kelas itu harus continue ya, harus berkelanjutan. Iya, Nah, kalaupun ada anak-anak yang emang melanggar keyakinan kelas yang tidak sesuai, saya bisa melakukan tahapan segitiga restitusi supaya anak-anak dapat mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dan segera memperbaikinya seperti itu Bu. Lalu untuk solusi pada tema P5 yaitu proyek ini P5 ini komitmen saya di mana saya juga ditunjuk sebagai koordinatornya ya Bu ya. iya, Uh, saya tentunya akan ikut andil dalam menentukan dimensi, alur kegiatannya, atau misalnya pada tahap kontekstualisasi itu saya mengusulkan kepada kepala sekolah agar mengundang narasumber seperti dari dinas lingkungan hidup misalnya atau dari dinas terkait untuk menyampaikan materi tentang sampah dan dampaknya. Nah, agar semua siswa itu termotivasi atau tersadarkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, kalau untuk dukungan dari itu ya memang saya sangat membutuhkan sekali ya Bu ya. iya, Selain tadi dari kepala sekolah, juga dari rekan-rekan guru karena dukungan itu dapat membantu saya untuk mengimplementasikan kegiatan P5 ini sesuai dengan solusi perencanaan saya agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua. iya. Luar biasa sekali Bu Seli menerapkan P5 dan mengundang narasumber dari dinas terkait. Idenya sangat luar biasa. Saya juga bisa meniru nanti untuk di sekolah saya, Bu. Jadi Ibu datang ke saya, berkeluh kesah tentang anak didik Ibu di kelas 4 yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Ibu juga tadi memaparkan, penyebabnya apa dan Ibu juga sudah memiliki beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Ibu. Kemudian komitmen Ibu juga luar biasa, terkait Ibu juga sebagai koordinator. Saya yakin masalah Ibu dapat diatasi. Amin. Semoga ya Ibu. Terima kasih. Nah, secara tidak sadar Ibu sudah beres dengan masalah Ibu ya? Iya betul Bu Nok. Ternyata ya setelah ngobrol santai dengan dan curhat dengan Ibu itu masalah saya dapat ditemukan solusinya. Iya, dan Bu Sally sendiri yang menemukan solusinya. Betul Bu, ternyata apa solusinya ada di dalam diri saya sendiri. Saya juga jadi plong ya Bu ya, nggak galau lagi. Iya, alhamdulillah Ibu, saya juga merasa senang, melihat Bu Sally tersenyum dan tidak galau lagi. Alhamdulillah Bu Nok, terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Pokoknya Ibu nanti, ceritakan hasil dari solusi yang akan Ibu, realisasikan. Siapa tahu ide Ibu dapat, mengimplementasikan di sekolah saya. Nah, insya Allah Ibu, saya pasti akan terus berkomunikasi dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan permasalahan saya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Sally, saya juga berterima kasih Ibu sudah, percaya curhat kepada saya, karena dari mendengarkan permasalahan Ibu, saya pun mendapatkan ilmu dari Bu Sally. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama Ibu. Mmm,
Apakah ada lagi yang akan dibahas, Bu, atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup, Bu. Nah, baik, semoga sukses dengan perencanaan aksi nyatanya ya, Bu. Semangat. Amin. Semangat juga buat Ibu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.